واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. معاشر المسلمين إخواني وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita untuk datang ke masjid ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita melangkah dari rumah kita, kalau diiringi dengan niat yang ikhlas, ini terhitung fi sabilillah. Sebagaimana hadis yang sering kami sampaikan di pengajian-pengajian, hadis masyhur dari sahabat Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, kana fi sabilillah, maka dia terhitung orang yang sedang berjalan di jalan Allah. Jadi fi sabilillah itu tidak hanya orang yang berjihad dengan pedang. Menuntut ilmu ini termasuk jihad juga. Jihad di dalam menghilangkan, mengangkat ketidaktahuan dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, jemaah salat maghrib Masjid Al-Mujtahidin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita, masih tafsir Ibnu Katsir ringkasannya ya. Nah, jadi kita masih membahas tafsir surah Al-Baqarah ayat 106 sampai 107. Kita baca lagi yang 107-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Yang artinya, tidakkah engkau mengetahui wahai Muhammad, annallaha, sesungguhnya Allah, lahu, baginya, mulkus samawati wal ardh, seluruh kerajaan langit dan bumi. Wa ma lakum min dunillah, tidak ada bagi kalian wahai manusia selain Allah, min wali, sebagai seorang wali. Tidak ada wali bagi kita melainkan Allah. Pemimpin yang berhak untuk ya kita taati yang sebenarnya yang pertama itu Allah. Jadi di antara nama Allah itu wali. Wala nasir, nasir penolong. Tidak ada yang bisa menolong kita, Pak, melainkan hanya Allah lah. Kalau manusia menolong kita itu terbatas, Bapak Ibu. Namun kalau pertolongan Allah tidak ada batasannya. Karena Allah lah yang maha menolong kita yang membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini pembahasan kita yang sebelumnya. Ini kita lanjutkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang sebelumnya kita masih terkait dengan an-nasikh dan al-mansukh. Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan an-nasikh wal mansukh itu? Antum ingat lagi? An-nasikh artinya apa? Yang menghapus ya. Al-mansukh yang dihapus. Nah, jadi memang ada syariat Islam itu, Pak, yang hukumnya sudah dihapus oleh Allah. Ya, tidak ada lagi. Ya. Dan ada yang menghapusnya. Contoh larangan ziarah kubur. Itu sudah dihapus larangan itu, Pak. Yang menghapusnya kebolehan. Dan seterusnya yang telah kita bahas pada pertemuan
yang sebelumnya. Dan orang Yahudi, Bapak Ibu, kata Imam Ibnu Katsir kemarin, ini menolak masalah nasikh dan mansukh ini. Apa yang menyebabkan mereka menolaknya? Ini yang akan beliau bahas, dan lanjutan, kalau tidak salah ini lanjutan dari pembahasan yang sebelumnya. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis semoga Allah merahmatinya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, qultu, kata beliau, saya katakan, alladhi yahmilul yahuda alal bahsi fi mas'alati naskhi innama huwal kufru wal inadu fa innahu laysa fil aqli ma yadullu ala imtina'in naskhi fi ahkamillahi ta'ala. Yang artinya yang membuat atau yang membawa orang-orang Yahudi mencari-cari alasan untuk menolak masalah nasakh, ya, bahwasanya Allah mampu untuk merubah satu hukum, ya. Jadi apa yang membawa mereka untuk menolaknya? Innama huwal kufru. Hanya saja yang membawa mereka menolaknya adalah kekufuran wal inad, dan pembangkangan atau penolakan terhadap syariat Allah. Karena memang orang Yahudi itu, Pak, mereka itu hanya mengambil Taurat yang kalau mencocoki dengan kepentingan mereka, atau kalau yang sesuai dengan kepentingan mereka. Nah, jadi konsep beragamanya orang Yahudi itu, Pak, mereka akan mengambil ayat-ayat yang memang ada keuntungan bagi mereka. Kok seperti itu? Iya, ini fakta yang telah diungkap oleh Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian, wahai orang Yahudi, jadi ayat ini turun untuk orang Yahudi, bercerita tentang orang Yahudi. Apakah kalian, wahai orang Yahudi, beriman kepada sebagian isi Taurat dan kalian kafir kepada sebagian yang lain? Maka disebutkan oleh para ulama, di antara sifat orang Yahudi adalah mereka hanya mengimani sesuatu yang sesuai dengan kepentingan mereka. Jadi kalau kita umat Islam seperti itu juga, kita hanya mengambil ayat-ayat yang sesuai dengan kita. Contoh, ya Pak, ya, orang-orang yang materialisme, yang tujuannya materi, itu hanya diambil hadis-hadis atau ayat-ayat tentang kita umat Islam itu harus menjadi kaya. Dilupakannya hadis-hadis keutamaan orang miskin. Nah, padahal dengan Islam ini ada juga Nabi menjelaskan keutamaan orang miskin. Nah, siapa di antara Bapak yang tahu apa keutamaan orang miskin di atas orang kaya, Pak? Orang miskin duluan masuk surga, jelas itu hadisnya Sahih Bukhari. Nah, sementara orang kaya, Pak, hadis-hadis tentang kaya saja dibahasnya. Karena kita butuh haji. Haji itu kan butuh kekayaan, Ustaz, gitu. Kalau dekati kita, ya kita nggak menafikan itu, tapi jangan kita memaksakan, karena setiap orang itu punya takdirnya masing-masing. Nggak ada orang yang nak miskin, Pak, ya. Tapi memang itulah ketentuannya. Ya, surat tantangan orang beda-beda, nasib orang pun tidak sama. Kemudian orang yang pinginnya miskin aja ada juga, Pak. Nah, dia ambil dalil-dalil tentang keutamaan miskin saja. Nah, sementara ada juga keutamaan apa? Keutamaan orang yang punya uang, gitu ya. Karena Nabi mengatakan apa? Al yadul uliya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Itu jelas. Tangan di atas itu artinya orang yang memberi, Pak. Itu lebih baik daripada orang yang menerima. Kalau udah kasih duit, itu benar-benar memberi, kan? Pasti yang di bawah itu lah. Ini, Pak. Jadi memang Islam ini komprehensif. Jangan kita memandang Islam itu hanya dari satu sisi, dan kita menutup mata dari sisi yang lain. Jadi Allah menyuruh kita untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Kaya miskin itu bukan tujuan, Pak, bukan pedoman di sisi Allah. Yang Allah lihat itu, Pak, ketakwaan kita. Kalau dia kaya, ternyata dia kaya yang dermawan, dia kaya yang rendah hati, dia kaya yang suka membantu orang, itu bagus. Tapi kalau dia miskin yang sabar, ya. Dia miskin yang baik. Nah, dia miskin yang suka membantu. Nah, jadi tidak dilihat oleh Allah, karena yang menjadi barometer kemudian itu bukan kaya atau miskinnya, namun ketakwaan, ya.
Boleh jadi dia miskin namun dia jauh lebih bertakwa daripada orang kaya. Dan terkadang ada pula orang kaya, Bapak Ibu, yang ternyata ketakwaannya tinggi pula. Dia kaya, namun Masya Allah ibadahnya luar biasa, baca Qurannya lebih banyak, ya kan? Nah, maka kaya miskin itu bukan menjadi tolak ukur ketakwaan seseorang. Yang menjadi tolak ukur itu adalah ketakwaan. Takwa itu letak di hati dan amalan seseorang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada pembahasan kita. Jadi yang membuat orang-orang Yahudi menolak ya konsep nasakh atau penghapusan hukum dalam kitab suci itu adalah kekufuran dan pembangkangan mereka. Kemudian kata beliau, fa innahu laisa fil aqli ma yadullu ala imtina'in naskhi. Kalau dilihat dari sisi akal ya, dari dalil akli, dalil secara logika, maka tidak ada akal yang ya konsep akal ini Pak yang menolak ya nasakh, konsep nasakh fi ahkamillahi ta'ala dalam hukum-hukum Allah. Kenapa? Karena Allah yang menetapkan hukum. Jadi kalau Allah ingin merubah, itu hak atau otoritas Allah. Hak ya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang menghapus itu juga Allah. Bukan ya tahu-tahu Nabi Muhammad saja, enggak. Karena Nabi Muhammad hanya menyampaikan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi yang menolak nasakh ini Bapak Ibu adalah orang Yahudi. Kemudian kata beliau, kenapa secara akal ya konsep nasakh dalam hukum-hukum Allah itu tidak bertentangan? Nah, di antara alasannya adalah li'annahu yahkumu ma yasha'u. Karena Allah itu menetapkan hukum sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau Allah ingin menghapus sebuah hukum, ya terserah Allah, gitu kan. Maka nggak bisa kita bantah. Nah, kama yaf'alu ma yurid, sebagaimana Allah melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Jadi Allah itu Pak melakukan sesuatu syukur-syukur Allah gitu. Fa'alul lima yurid kan gitu dalam surah Al-Buruj itu ya. Ya, fa'alul lima yurid, Allah itu melakukan apa yang Allah inginkan. Kemudian Allah tidak akan ditanya Pak. La yus'alu amma yaf'alu ya wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang Allah lakukan, kita yang ditanya. Jadi kenapa Allah menetapkan salat subuh 2 rakaat? Allah tidak ditanya itu. Dia subuh Allah. Nak 2 rakaat, nak 3 rakaat. Kita hanya sami'na wa ata'na. Kita yang akan ditanya oleh Allah. Apakah kita mentaati Allah atau tidak? Orang-orang liberal atau orang-orang filsafat kesalahannya di situ Pak. Mereka ingin mencari tahu gitu ya. Semua nak mereka cari tahu. Kenapa ya katanya Allah Subhanahu wa taala itu ada menciptakan anak kecil ya dalam keadaan cacat ya kan. Sementara yang satunya lagi sehat. Nggak adil kayaknya Tuhan ya. Itu gawe orang filsafat ya. Ya karena Allah lah. Kan Allah nggak merugikan kita. Kan Allah nggak apa namanya itu? Ya, kan Allah tidak minta saham dari kita untuk menciptakan manusia. Nah, maka Allah itu nggak ditanya Pak. Ini banyak nanti dalam ayat-ayat kita baca dalam Al-Quran. La yus'alu. Allah itu tidak ditanya. Dari apa yang Allah lakukan, kita yang ditanya. Kita melaksanakan perintah Allah atau tidak? Gitu. Nah, terkadang ada manusia Pak terlalu banyak tanya. Seperti orang-orang Bani Israel ya, mengikut Nabi Musa. Terlalu banyak tanya. Sehingga banyak nanti beban yang dipikulkan kepada mereka. Akhirnya mereka capek sendiri. Nah, maka Pak, dalam Islam itu diantara hal yang kurang baik itu Pak, kasratus su'al. Banyak bertanya. Namun tanyanya itu bukan pertanyaan yang berbobot Pak. Tapi banyaknya stupid question. Nah itu tak boleh dalam Islam Pak ya. Iya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kan banyak juga orang yang suka bertanya tapi tidak berbobot Pak. Maka boleh kita bertanya, namun pertanyaannya tentu ada manfaat, itu bagus. Ya, memang disuruh kita bertanya ya. Namun ada juga pertanyaan-pertanyaan yang terkadang tidak layak untuk ditanyakan. Ya. Apalagi kita dalam majelis Pak. Ada adab-adab yang mesti kita perhatikan. Karena saya pernah mengisi Pak di suatu tempat ya, di suatu masjid kayak debat ya.
Ini majelis talim bukan majelis debat. Kalau majelis debat ada pula forum tersendiri Pak ya. Atau debat lah tuh gitu kan. Ini beda. Ini majelis talim itu kalau bertanya boleh, kalau sudah dijawab udah. Kalau memang merasa jawaban ustadznya kurang pas, nanti jangan diutarakan di tengah-tengah jamaah. Saya pernah Pak udah debat pula gitu kan. Iya, pengajian cuma 5 menit, cuman setengah jam pengajiannya. Pertanyaan mau 1 jam, tapi karena ada unsur-unsur mau kayak debat itu Pak, itu nggak bagus ya. Karena memang ada tempatnya masing-masing. Letakkanlah sesuatu itu pada tempatnya. Kalau memang kita forumnya majelis ilmu, ya nggak ada di situ unsur perdebatan. Tapi kalau kita ingin debat, ya silakan. Mungkin Bapak ahli di bidang perbandingan agama kayak Zakir Naik. Nah, kalau Zakir Naik memang dibuka ya, memang forum debat dia. Ya kan, dikasih memang beberapa penanya, dikasih mic ya kan, diberikan kesempatan berapa menit gitu kan untuk bertanya. Memang sistemnya seperti itu, tanya jawab, ya diskusi gitu Pak. Tapi kalau sistem kita pengajian seperti ini nggak pas juga ya. Setelah kita jawab, nggak cocok dengan jawaban ustaznya, tanya lagi, jawab lagi, kan nggak bagus ya. Terkadang sesama jemaah pun ada yang bertengkar juga. Karena saya ada pengalaman Pak. Jadi saya kena mental jadi Pak. Ini gimana ini kan gitu. Iya, itu nggak bagus ya. Walaupun pesertanya sudah tua-tua juga, tapi budaya seperti itu hendaknya kita kurangi kan gitu. Karena nggak bagus efeknya. Karena kita punya adab ya, di majelis ilmu itu ada memang pembahasan ulama itu tentang bagaimana adab bermajelis gitu kan. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang konteksnya bukan dalam forum debat ya. Namun forum majelis ilmu tentu ada adab-adab yang mesti kita jalankan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali kepada pembahasan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Bapak Ibu, yaf'alu ma yurid, ya, melakukan apa yang Allah inginkan. Ma'annahu qad waqa'a dzalika fi kutubi al-muqaddimati wa syara'ihi al-madiyah. Ya. Ma'annahu, ya, padahal ya masalah nasikh dan mansukh itu ya, penghapusan hukum itu qad waqa'a dzalika, itu telah ada, telah terjadi fi kutubihi al-muqaddimah ya, al-mutaqaddimah, pada kitab-kitab terdahulu, wa syara'ihi al-madiyah, dan pada syariat-syariat Allah yang telah lalu. Jadi sudah ada juga dalam Taurat, sudah ada juga konsep nasikh dan mansukh, itu sudah ada Bapak Ibu. Dalam Injil juga, Zabur juga, dan dalam Al-Quran juga ada konsep bahwasanya Allah pernah menetapkan suatu hukum dan Allah menghapusnya. Nah, seperti telah kita contohkan kemarin Pak, pembolehan nikah mut'ah di awal-awal Islam. Betul, dalam di awal-awal syariat Islam mut'ah itu boleh. Nah, namun setelah itu dihapus, haram hukumnya, zina, tidak diperbolehkan lagi. Bahkan di awal-awal Islam, sholat 5 waktu ini belum wajib Pak. Yang wajib hanya satu, sholat tahajud awal-awalnya. Barulah setelah Nabi ya menjemput kewajiban sholat di peristiwa Isra dan Mi'raj, menemui Allah di langit yang ke-7 itu Pak. Nah, setelah itu baru ditetapkan kewajiban sholat 5 waktu. Artinya kewajiban sholat 5 waktu di awal-awal Islam belum ada, baru diadakan. Itu kan termasuk ya penyempurnaan syariat, karena waktu itu kan syariat belum sempurna karena wahyu belum terputus ya. Wahyu masih turun secara berangsur-angsur. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama ahalla li Adama tazwija banatihi min bani, sebagaimana dihalalkan atas Nabi Adam menikahkan anak-anak perempuannya dari anak-anak lelakinya. Ya, jadi kisah yang masyhur Pak, kisah yang sering kita dengar tentang kisah Qabil dan Habil. Itu kan dinikah silangkan oleh Nabi Adam. Memang boleh waktu itu. Jadi incest di syariat Nabi Adam itu ketika itu diperbolehkan. Kenapa? Karena darurat gitu ya. Karena ada kati manusia Pak. Nah, dengan siapa menikah lagi gitu ya. Karena manusia diolah. Nah, ini secara akal pun bisa kita terima. Kalau tidak nikah-nikah apa ada kita. Ya, namun setelah itu, setelah berkembangnya keturunan Adam, haram hukumnya incest itu. Bahkan ada
mahram dalam Islam. Wanita atau laki-laki yang haram dinikahi itu namanya mahram. Bukan muhrim ya Pak ya. Kalau muhrim itu orang yang memakai pakaian ihram. Dan jadi kalau Bapak umroh Pak ya, sudah Bapak pakai itu ya, yang 2 potong pakaian itu ya kan. Bapak sudah niat ihram di miqat ya, kalau nak ke Jeddah di sini kan di pesawat Bapak di Yalamlam itu miqatnya orang Indonesia, orang Yaman juga. Nah, jadi ketika sudah pakai pakaian ihram itu namanya muhrim, Bapak muhrim. Bukan mahram, itu salah dalam penggunaan bahasa karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat kita bilang ini bukan muhrim. Betul bukan muhrim. Karena kita lagi tidak umroh gitu ya. Iya, yang tepatnya tidak mahram. Kalau mahram artinya wanita atau laki-laki yang haram untuk dinikahi. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di masa Nabi Adam itu boleh menikahkan antara saudara karena memang waktu itu belum ada syariat mengharamkannya. Sesuai dengan kondisi juga. Karena kondisinya tidak ada lagi manusia selain mereka adik-beradik ya kan. Kalau tidak menikah mereka tidak berkembang biak umat manusia. Nggak ada kita ya Pak ya. Bangsa Indonesia ada kati gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua Pak berasal dari Nabi Adam. Sama kita. Nabi Muhammad juga berasal dari Nabi Adam. Sama kita nih ya. Dan Nabi Adam berasal dari tanah. Gitu ya. Jadi kita ini tanah Pak ya. Maka yang namanya tanah itu selalu di bawah. Kebanyakannya kan di bawah, meskipun ada orang-orang nanam di loteng rumah kan. Tapi pada dasarnya tanah itu di bawah. Artinya ini juga ada simbol bahwasanya kita mesti ya banyak di bawah, banyak merendah gitu. Sehingga dalam Islam itu Pak, orang yang selalu merendah itu termasuk sifat yang mulia. Sementara orang yang selalu meninggi Pak, termasuk sifat tercela. Karena ia melambangkan kesombongan. Orang yang selalu merasa tinggi, ya kan? Selalu dialah yang paling banyak hartanya, dialah yang paling ganteng, ya kan? Dialah yang paling bagus badannya, yang lain buncit aja katanya kalian ini kan. Perut buncit, tengok saya ini, enggak boleh juga Pak. Alhamdulillah kan Bapak bagus badannya. Janganlah dihina orang yang masih buncit, ya kan? Karena masih buncit itu Pak pingin juga dia itu, kan? Tapi mungkin karena faktor yang lainnya, ya ini ada ini. Karena Allah nggak melihat Pak, kita nak buncit, nak sispek nggak ada. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada fisik kalian. Wala ajsamikum, juga kepada tubuh kalian tidak ada Allah lihat. Yang Allah lihat adalah hati kita. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah lihat itu adalah hati kita, baiklah hatinya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita Allah berikan Pak semangat berolahraga, bagus tubuh kita, beri motivasi teman kita. Jangan diejek, ya kan? Ada juga sebagian orang itu ngejekan gitu, Pak. Iya, kita yang buncin ini tersinggung juga gitu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian tsumma harrama dzalika, kemudian diharamkan oleh Allah pernikahan sedarah itu. Nah, setelah itu diharamkan, ya, ketika sudah banyak tersebar anak keturunan Nabi Adam, ya kan? Tidak boleh lagi menikah satu darah, karena sudah beranak pinak gitu Pak ya. Ya. Kemudian kata beliau wakama, dan sebagaimana abaha li Nuhin, diperbolehkan bagi Nabi Nuh ba'da khurujihi minas safina, setelah keluar dari ya kapal besar. Jadi setelah Allah selamatkan dari banjir yang sampai ke puncak gunung, ini luar biasa Pak. Banjir yang terjadi yang memusnahkan etnis makhluk baik manusia maupun hewan, banyak yang mati. Namun ada hewan-hewan yang selamat karena hewan juga ikut masuk ke kapal Nabi Nuh itu berpasang-pasangan. Siapa yang beriman kepada Nabi Nuh, mentaati perintah beliau untuk masuk ke kapal itu selamat. Namun Pak, hidayah di tangan Allah. Ternyata istri dan anak Nabi Nuh memilih untuk tidak beriman kepada Nabi Nuh. Padahal istri Pak, orang yang terdekat dengan kita setelah kedua orang tua kita, istri kita. Luar dalam kita, istri kita tahu. Sehingga digambarkan oleh Allah tentang istri itu, ya antum libasul lahun, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun.
mereka itu para istri itu bagaikan pakaian bagi kalian dan kalian juga pakaian bagi istri kita. Artinya tahu Pak, ingin tahu tentang seseorang itu Pak, akhlaknya bagaimana, tabiatnya seperti apa, tanya istrinya. Nah, kalau di depan teman boleh jadi kita pencitraan Pak ya, setiap malam kita traktir kawan gitu, bisa aja. Nah, tapi kalau yang aslinya apakah memang orangnya yang nggak pelit, ya tanya istrinya. Rupanya istrinya mau pelit kali dia Pak ya. Istrinya minta jajan sekali sepekan aja, Pak, ngabisin duit aja Mi gitu ya. Nah ini Pak ya, nah ini tentu tidak baik juga Pak ya. Karena ingat Pak ya, orang yang paling berhak untuk kita traktir itu setelah kedua orang tua Pak ya, memang orang tua dulu ini ya, adalah anak istri kita. Baru teman kita, jangan kita loyal ya di luar saja. Ya kan, sementara sama anak istri kita pelit. Nah, ini tentu tidak mencerminkan akhlak yang mulia. Anak kita dulu kita berikan kan gitu, istri kita. Setelahnya, setelah berlebih ya kan, nah, bolehlah kita untuk berbagi. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jangan sampai terbalik Pak. Dengan kawan Masya Allah pemurahnya Pak ya. Iya, rupanya cari muka ya, supaya dibilang dermawan, supaya dipiduin sama temannya. Masya Allah, kalau akhi itu ya giatnya beramal ya, nggak takut-takut habis duit kayaknya kan gitu. Tapi giliran istrinya minta beli bakso saja ngomel ya, mahal nian itu ya gitu ya. Hanya hadirin yang Allah muliakan, ini menjadi pelajaran bagi kita Pak ya. Ya mungkin ada di antara kita yang seperti itu, maka saatnya kita move on gitu ya. Berubah dari hal-hal yang seperti itu Pak. Iya. Baik, kembali kita kepada pembahasan kita. Jadi kama abaha linuhin ba'da khurji minas safinati aklu jami'il hayawanat. Ya sebagaimana Allah membolehkan bagi Nabi Nuh setelah dikeluarkan dari kapal besar, setelah Allah selamatkan beliau dan pengikutnya serta juga sebagian dari hewan-hewan ya. Iya. Jadi Allah bolehkan untuk memakan seluruh jenis hewan. Hewan apapun Pak. Berarti di sini masuk juga yang haram gitu kan. Thumma ya nusikhu hilli ba'dihha, kemudian dihapus hukum kehalalan sebagiannya sehingga ada yang diharamkan. Jadi sebelumnya Pak dihalalkan. Mungkin ya boleh jadi kan ini sifatnya umum pernyataan beliau. Boleh jadi babi pun haram waktu itu. Maaf halal ya. Namun setelah itu Pak dihapus hukum itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan nasakh itu. Iya kan? Diganti dengan hukum baru bahwasanya ada hewan-hewan yang diharamkan untuk dimakan. Nah, di antaranya babi. Jadi babi dan anjing ini Pak semenjak dulu itu. Jadi pengharaman babi dan anjing itu tidak hanya khusus syariat Nabi Muhammad. Ternyata di syariat-syariat ya sebelumnya sudah diharamkan. Ya. Kalau kita ingin mempelajari sedikit perbandingan, Pak ya, namun kita tidak mempercayai itu Pak. Ada orang yang mengklaim ada kitab Taurat, namun kita tidak yakin, gitu kan? Klaim saja, perjanjian lama kan gitu. Kalau dalam ilmu kristologi itu kan ada perjanjian baru, perjanjian lama. Dalam perjanjian lama ya, itu katanya kitab orang Yahudi ya kan, itu sudah diharamkan Pak. Jadi babi itu sudah diharamkan. Lantas kenapa orang Nasrani menghalalkan babi? Ya, itu Paulus. Yang menghalalkan itu Paulus ya. Di perjanjian baru itu Pak. Baru dihalalkan oleh Paulus ya. Padahal di perjanjian lama ya kan kitabnya orang Yahudi itu diharamkan babi. Nah, dan itu sejalan dengan Islam. Kalau Islam itu memang babi itu diharamkan semenjak Nabi diangkat menjadi Rasul, babi itu sudah diharamkan. Beda dengan khamar. Kalau khamar Pak pengharamannya ada tahapannya. Ya kan? Ada 3 tahapannya. Belum diharamkan di awal-awal Nabi diangkat menjadi Rasul, belum serta-merta diharamkan. Tapi kalau babi tidak. Kalau babi itu sudah diharamkan sejak sononya. Ternyata kalau kita baca ya referensi kitab sebelumnya juga, di kitab-kitab sebelumnya Allah juga mengharamkan babi ini Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa kana nikahul ukhtaini mubahan li bani Israil wa bani.
Dan dahulu pernikahan ya atau menikahi dua saudari sekaligus. Jadi ya saya misalkan pingin nikah, saya pingin menikahi seorang wanita yang beradik kakak, saudara kandung, Pak. Namanya si A dan si B. Cewek, Pak. Saya suka dua-duanya. Kalau di masa dahulu di syariat ya Bani Israel yang sebelumnya atau di awal-awal syariat Bani Israel itu Pak itu diperbolehkan. Nah, namun setelah itu diharamkan kan seperti itu. Itu namanya nasakh itu Pak ya. Ya. Wa kana nikahul ukhtaini mubahan li Israila bagi Israel. Siapa Israel ini Pak? Nabi Yakub. Nah, kalau Bani Israel itu anak-anaknya Nabi Yakub, pengikutnya Nabi Yakub. Jadi Israel itu Pak bagus itu. Orang Muslim juga Israel itu nama lain daripada Nabi Yakub itu bahasa Ibrani Isra dan Il. Kata orang yang ahli bahasa Ibrani Israel itu artinya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Abdullah artinya hamba Allah. Nah, jadi Israel itu Pak itu nama Nabi Yakub dan Nabi Yakub itu nabi kita. Nah, dan itu hanya klaim saja orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ingin menamai negaranya negara Israel. Jangan kita kecam Israelnya, jangan Pak. Bukan Israel yang salah, bukan Nabi Israel ya, karena Israel itu nama Nabi, nama lain Nabi siapa Pak? Nabi Yakub. Yang salahnya Yahudinya, kafir Yahudi, Zionis itu. Itulah teroris ya. Ya, pelaku genosida, ya. Pembantaian massal, pembunuhan anak-anak, ya. Mereka itu penakut, Pak. Orang-orang Bani Israel itu sebenarnya pengecut-pengecut ya. Orang-orang kafir itu ya, penakut mereka. Beraninya hanya kepada anak-anak kecil gitu ya. Wanita gitu ya. Kalau nak perangnya nah tidak berani pula mereka. Ini hadirin yang Allah muliakan. Mudah-mudahan saja Allah memberikan kepada saudara kita jalan keluar ya. Dengarnya sekarang sudah ada ya perjuangan daripada negara-negara Islam melalui diplomasi Pak di PBB, maka nggak boleh juga sebagian orang kan seperti itu Pak ya mengunderestimate apa istilah itu meremehkan negara Islam Pak. Oh tengoklah Arab Saudi tidak ada membantu, padahal ya negara Arab Saudi masya Allah ya membantu dengan bantuan makanan itu yang paling besar Saudi Pak. Iya. Kemudian membantu dalam jalur diplomasi. Tapi orang-orang yang gegabah ya tidak bisa melihat geopolitik gitu kan. Nah, tidak bisa melihat kondisi ya kan. Karena Arab Saudi pun dia punya tanggung jawab besar menjaga dua tanah suci itu. Boleh jadi Arab Saudi menyerang negara Israel itu Pak. Tapi kalau sekutunya marah, Amerika marah ya kan diserang balik. Saudi kan nggak bisa orang-orang umroh kan gitu. Otomatis kalau perang itu Pak penerbangan tutup ya kan, karena itu sedang terjadi ya peperangan gitu kan, susah. Nah, maka terkadang orang yang suka menyalahkan itu Pak tidak melihat sampai di situ pemahamannya, hanya sebatas semangat sesaat gitu ya. Nah, maka kita juga bersyukur dan mensyukur ya. Saudara kita dari negara-negara Islam yang senantiasa membantu Palestina melalui jalur diplomasi dan pertemuan sidang-sidang di PBB itu. Dan termasuk Bapak Presiden kita itu, Masya Allah Pak ya. Jadi Pak Presiden Prabowo juga saya pernah melihat pidato beliau di PBB itu, ya menunjukkan sikap pembelaan beliau terhadap saudara kita di Palestina itu. Karena membela Palestina itu Pak itu tidak hanya dari sisi agama Pak. Orang kafir yang akalnya sehat, yang masih ada nuraninya, humanitinya, kemanusiaannya, Pak tidak akan tega melihat anak-anak bayi, ya kan, yang sudah diamputasi, yang tertimpa bangunan, tidak akan tega melihat itu. Kalau mereka masih ada sifat-sifat kemanusiaan, walaupun mereka kafir gitu kan, tapi kalau mereka masih manusia, masa tega? Binatang saja Pak, ketika kita lihat kucing Pak ya, dianiaya orang kan marah. Anjing dianiaya orang, anjing tidak salah Pak ya, tiba-tiba lewat di pungkaknya di punggung, kita boleh. Apa salah anjing itu gitu? Kecuali anjing itu anjing gila Pak ya, mengejar kita. Kalau tidak kita eksekusi, tidak kita bunuh, kita bola giginya kena rabies ya kan?
Boleh. Ini ada pula sebagian orang gitu ya. Walaupun dia haram Pak, kalau dia nggak ada salah jangan pula kita zolimi gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena anjing juga Pak masih makhluk Allah ya. Kalau dia tidak menjilati kaki kita atau piring kita gitu kan, nah, jangan pula kita menzoliminya kan, nggak ada salah apa-apa, kita lempar aja ke berapa tuh, kok dilempar aja kan haram Ustaz ya. Ya nggak boleh juga walaupun dia benda najis haram dimakan, namun nggak boleh juga dia dizolimi. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepada binatang pun Pak, kalau kita masih punya sifat kemanusiaan, iba kita, apalagi itu manusia yang dibantai, yang dibombardir ya oleh orang-orang Yahudi Zionis itu Pak. Sudah hancur Pak. Bayangkan rumah orang Palestina itu sudah hancur lebur. Tinggal mereka di kem-kem ya kan, di kemah-kemah gitu. Kemah itu juga dibom ya kan, kemana letaknya? Maka mereka itu Pak lebih daripada binatang ternak ya. Jadi babi itu lebih mulia daripada orang Zionis itu. Kenyataannya seperti itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min haula. Kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat yang seperti itu. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi dahulu Pak, wa kana nikahul ukhtaini. Dahulu pernikahan atau menikahi dua saudari mubahan, diperbolehkan li Israil, bagi Israil yaitu Nabi Yakub, wa banihi dan anak-anaknya. Qad harrama dzalika fi syariati at-Taurat, dan Allah telah mengharamkan hal itu pada syariat ya dalam kitab Taurat, syariatnya Nabi Musa, wa ma ba'daha, dan yang setelahnya. Ya, jadi setelah itu baru diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada syariat Nabi Musa ya, yang terdapat dalam Taurat dan yang setelahnya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asya'a katsiratan yatulu dzikruha. Kemudian banyak perkara-perkara yang dahulunya diharamkan atau dihalalkan kemudian dirubah hukumnya oleh Allah, itulah yang dimaksud dengan nasakh itu, perubahan hukum. Nah, ini sudah ma'ruf ya, sudah dikenal ya pada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an ini. Pada syariat bahkan sebelum syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Wa hum ya'tarifuna bidzalika. Mereka mengakui sebenarnya Pak. Orang Bani Israil itu, orang Yahudi itu Pak, mengakui. Karena orang Yahudi ini secara kecerdasan mereka cerdas. Mereka berilmu. Namun kekurangannya mereka tidak mengamalkan ilmunya. Itu bedanya Yahudi dengan Nasrani. Kalau Nasrani Pak, mereka bodoh. Mereka beramal tanpa ilmu. Nah, Yahudi mereka berilmu tapi tidak mau beramal. Itu sifat yang dominan pada kedua kelompok ini. Kedua agama kafir ini Pak ya. Yahudi dan Nasrani. Sementara Islam pertengahan Pak. Makanya ulama Pak, kan sudah kita bahas juga Pak ya, mentafsirkan ayat yang terakhir dari surah Al-Fatihah itu ya, yang dimaksud dengan orang yang dimurkai. Ya, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan-jalan orang yang dimurkai itu siapa? Maka ulama mentafsirkan al-Yahud. Mereka adalah orang Yahudi. Mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya sehingga mereka dimurkai oleh Allah. Ya, dimurkai dan dia marahi oleh Allah. Sementara waladhdallin ya, orang-orang yang sesat itu orang Nasrani. Mereka beramal semangat namun dia tanpa ilmu. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Masuk waktu Pak? Iya. Iya. Baik, karena sudah masuk waktu ya Pak. Iya. Apa Pak? Tidak apa-apa baik. Iya, mungkin bapak-bapak nanti ada yang nak sholat sunat ya kan. Baik ya, kita cukupkan aja sampai di sini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.